Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5567. Tuan, silakan datang. Mata gadis matahari dan Pluto muram. Bintang gelap Pluto memandang Sun Pluto dan berkata dengan tenang, Sun, kalau begitu aku akan mengambil langkah pertama. Anda. Gadis matahari dan Pluto terlihat jelek jika bintang gelap pergi, bagaimana dia bisa menyerang sendirian? Belum lagi ada alasannya atau tidak, dia sendiri yang pasti bukan musuh Immortal dan Taiyin. Di bawah, Molly menghela nafas lega, akhirnya menyelesaikannya. Sebelum batu di hatinya sempat jatuh, tiba-tiba. Ledakan. Dari kedalaman laut bencana abadi di bawah Pulau Taiyin, aura menakutkan tiba-tiba keluar, menyapu seluruh dunia dalam sekejap. Ledakan. Di bawah hembusan nafas seperti itu, seluruh Pulau Taiyin langsung bergetar, seolah-olah tsunami telah menggulung dan mencapai langit yang tak berujung. Persetan denganku. Di bawah, ekspresi Molly langsung berubah menjadi hijau. Qin Chen, orang ini, berkata dia ingin aku menjaga tempat ini. Dia membuat keributan besar sendirian. Bagaimana aku bisa menyembunyikannya? Wajah Molly sama jeleknya dengan dasar pot, dan dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Benar saja, di langit, gadis matahari Pluto dan gadis bintang gelap Pluto melihat ke bawah ke laut bencana abadi hampir pada saat yang bersamaan. Dan cahaya tajam tiba-tiba keluar dari pupil mereka. Apakah ada orang di bawah lautan bencana abadi ini? Siapa ini? Sun Pluto dan Darkstar Pluto sama-sama berubah warna. Setelah permaisuri Mingyue menghilang, untuk mencegah orang lain mengintip ke laut kesengsaraan abadi, mereka bertiga duduk di sisi laut kesengsaraan abadi. Bisa dikatakan kecuali mereka bertiga, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki bagian dalam laut kesengsaraan abadi, tentu saja ketiganya hanya menjaga bagian dalam laut kesengsaraan abadi. Karena mereka tidak bisa memasuki inti laut kesengsaraan abadi tanpa izin dari permaisuri Mingyue. Namun kini, aura menakutkan seperti itu telah meletus dari lautan bencana abadi ini, yang membuat gadis Sun Pluto dan gadis bintang gelap Pluto tidak ketakutan. Dalam adegan ini, seseorang pasti memasuki kedalaman laut bencana abadi dan mengaktifkan kekuatan di laut bencana abadi. Taiyin Mingnu, apa yang telah kamu lakukan? Gadis Sun Pluto langsung berteriak dengan marah. Bahkan mereka tidak bisa membuat keributan besar di laut bencana abadi apa yang dilakukan Taiyin Mingnu, dan siapa yang dia biarkan memasuki kedalaman laut bencana abadi. Menimbulkan gangguan sebesar itu. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, gadis Sun Pluto dan gadis bintang gelap Pluto segera melesat menuju lautan bencana abadi di bawah. Pada saat yang sama, sebuah token hitam muncul di tangan mereka. Dan mereka mengaktifkannya dalam sekejap. Berdengung. Gelombang tak kasat mata menyebar dan menyebar ke segala arah di laut bencana abadi dalam sekejap ini adalah pesan mereka bahwa bawahan mereka datang untuk membantu. Sial, hentikan mereka, jangan biarkan panggilan pengadilan mereka berhasil. Molly, yang telah bersembunyi di sana sepanjang waktu, tidak bisa lagi menahan diri. Dengan raungan, sosoknya tiba-tiba melonjak ke langit tak berujung seperti sambaran petir. Kekuatan sihir, blokade. Kekuatan iblis yang menakutkan berpusat pada tubuh Molly dan langsung menyapu ke segala arah, membentuk langit yang gelap. Dengan cepat menutup dunia dan menghalangi komunikasi antara matahari dan bintang gelap. Pada saat yang sama, Molly memandang dengan cemas ke arah Kaisar Abadi dan Taiyin Mingnu, dan berteriak, Abadi, Taiyin, tunggu apa lagi, mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Kaisar Abadi dan Taiyin Mingnu juga merupakan ahli medan perang yang berpengalaman.
Mereka hanya tertegun sejenak. Saat berikutnya, dua sosok melonjak ke langit pada saat yang bersamaan. Pergi. Kaisar Abadi mengaktifkan istana Siming di tubuhnya, dan melihat sebuah istana sederhana langsung membesar di kehampaan, berubah menjadi langit yang indah, langsung menutupi seluruh dunia. Menutup kehampaan dalam radius ribuan mil. Ledakan. Tekanan yang mengerikan menyapu, dan kekosongan dalam jarak ribuan mil mengeluarkan suara berderit yang keras dan terikat erat. Sebuah manik hitam juga muncul di depan Taiyin Mingnu. Manik ini berisi asap dan cahaya hitam, dan dengan teriakan tajam Taiyin Mingnu. Aliran cahaya seperti asap yang tak terhitung jumlahnya langsung melesat ke segala arah. Formasi Taiyin Juetian, bangkitlah. Bum 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 bum. Saat suara Taiyin Mingnu jatuh, dengan Pulau Taiyin sebagai pusatnya, susunan cahaya muncul di kehampaan dalam radius ribuan mil. Susunan cahaya itu berkabut, meluas dengan cepat. Dan akan menutup dalam sekejap mata. Bersama Jenderal Istana Siming, seluruh langit dan bumi di kawasan ini ditutupi dan diubah menjadi penjara. Keseluruhan prosesnya terdengar lama, namun nyatanya hanya membutuhkan waktu sesaat ketika kekuatan iblis naik ke langit. Gadis Sun Pluto dan gadis bintang gelap Pluto sudah merasakan ada yang tidak beres, dan mereka terkejut. Sebenarnya ada seorang kaisar kuat yang tersembunyi di Pulau Taiyin, dan mereka bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Mutiara yang ganas milik Pluto. Gadis matahari tidak mempedulikan hal lain, dia membuka mulutnya dan berteriak dengan marah, bibir merahnya terbuka. Dan manik hitam langsung keluar dari mulutnya dan berubah menjadi matahari hitam yang terik, yang dengan ganas diarahkan ke formasi besar di langit, menghancurkannya. Dia tidak boleh membiarkan formasi Taiyin Juetian Taiyin Mingnu diatur. Setelah terbentuk, keduanya akan terjebak di sini, terisolasi dan tidak berdaya, dan menjadi kura-kura di dalam toples. Ledakan. Bola matahari hitam yang terik menghantam formasi kehampaan dengan keras, dan seluruh formasi meraung dengan keras, dan segera diblokir. Kekal. Setan itu berteriak dengan keras. Yakinlah. Mata Kaisar Abadi dingin, dan ada aura kematian yang menakjubkan di sekujur tubuhnya. Dia seperti dewa kematian, dengan berani mendesak istana Siming untuk menekannya dalam sekejap. Ledakan. Aura menakutkan meletus dari istana Siming, yang langsung menekan Fierce Sun Bat milik Pluto. Fierce Sun Bat milik Pluto redup dan berdetak kencang, tapi betapapun kerasnya, ia selalu dipenjara dengan ketat. Dipenjara dalam kehampaan, tidak bisa bergerak. Istana Siming ini adalah harta rahasia yang digunakan oleh permaisuri Ming Yue saat itu. Setidaknya 10 kali lebih menakutkan daripada mutiara Pluto Lai Yang. Bahkan jika Kaisar Abadi tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, itu masih cukup untuk menekannya. Apa? Saat gadis matahari melihat pemandangan ini, ekspresinya sangat ketakutan dan marah. Mutiara Pluto yang miliknya adalah harta karun dunia bawah Kaisar Agung. Tetapi mutiara itu dapat ditekan dengan mudah. Bagaimana Kaisar Abadi bisa mendapatkan harta karun istana yang begitu menakutkan? Tetapi pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan keterkejutan dan kemarahannya. Dia buru-buru menatap bintang gelap Mingnu dan berkata dengan cemas, "Bintang gelap, tunggu apa lagi? Istana Siming, ini benar-benar istana Siming." Bintang kegelapan Mingnu memandang istana Siming di depannya, lalu tiba-tiba menoleh untuk melihat Kaisar Abadi. Warna Kaisar Abadi sedikit berubah. Bisakah gadis dunia bawah bintang kegelapan ini mengenali Siming Dian? Perlu dicatat bahwa meskipun istana Siming adalah harta paling berharga dari permaisuri Ming Yue, namun jarang diperlihatkan kepada dunia, kecuali bagi para eksistensi teratas di dunia bawah yang telah melihat permaisuri Ming Yue menggunakannya dan mengetahuinya. Orang-orang kuat lainnya dan bahkan banyak kaisar besar yang mengetahuinya, bahkan mereka tidak mengetahui keberadaan istana Siming. Adapun bawahan mereka yang mengikuti permaisuri Ming Yue saat itu, mereka sebenarnya tidak tahu.
Tapi bagaimana gadis bintang kegelapan Ming tahu tentang istana Siming? Saya melihat Dewi bintang gelap di seberangnya, tampak ragu-ragu, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Saat dia hendak berbicara, terdengar ledakan, dan formasi Taiyin Juetian yang dibentuk oleh Taiyin Mingnu dalam pertarungan sebenarnya langsung terbentuk, menyegel dunia. Pemaksaan yang mengerikan langsung turun ke dunia, menekan gadis Sun Pluto dan gadis bintang gelap Pluto. Sialan, Dewi Matahari dan Pluto tampak geram dan meraung, bintang gelap. Gadis dunia bawah bintang kegelapan ragu-ragu sejenak, tatapan tegas muncul di matanya, dia bergoyang, dan hendak mengambil tindakan, tapi begitu dia bergerak, aura menakutkan muncul di atas kepalanya dengan raungan, dan menghadap dia kewalahan. Itu Molly. Entah kapan itu muncul di atas kepala Darkstar Hades dengan kekuatan magis yang tak ada habisnya, tangan besar itu menekan ke arah Darkstar Hades. Berubah menjadi pelangi gelap untuk memblokir area sekitarnya. Ekspresi bintang kegelapan Pluto berubah drastis, dan dia buru-buru bertepuk tangan. Dengan keras, telapak tangannya mengenai kekuatan iblis tak berujung yang diberikan oleh Molly. Itu hanya mengeluarkan suara menderu yang keras, tapi tidak mampu meledakkan Molly sama sekali. Perbudakan. Apa yang terjadi? Kilatan kengerian melintas di mata dunia bawah bintang gelap. Kapan kaisar yang begitu kuat muncul di lautan bencana abadi ini? Apalagi setelah merasakan aura dingin di tubuh Molly, ekspresi Darkstar Pluto tiba-tiba berubah, dan dia bahkan melontarkan sedikit keterkejutan dan kemarahan. Ledakan. Dia mengangkat tangannya, dan 7 atau 49 harta karun seperti manik petir langsung muncul di sekelilingnya, dan itu memukul Molly dengan keras. Bum 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 bum. Masing-masing manik-manik guntur hitam legam ini seperti bintang yang agung, menghantam dengan keras kekuatan iblis yang diberikan oleh Molly. Segera mengguncang energi iblis di langit dengan keras, dan pada saat yang sama, dampak mengerikan mengalir ke tubuh iblis. Tubuh Li membuat tubuh Molly gemetar terus-menerus. Sial, kenapa orang-orang ini memiliki harta karun dunia bawah Kaisar Agung? Hanya aku yang tidak punya apa-apa. Molly mengutuk dalam hatinya dan sangat tertekan hingga dia hampir muntah darah. Seluruh tubuhnya terguncang, tapi dia menekan serangan bintang gelap Mingnu. Tidak memberinya kesempatan untuk menerobos, tidak peduli bagaimana bintang gelap Mingnu menggunakan 7 atau 49 manik gunturnya, dia tetap tidak bisa menembus iblis itu. Pengekangan yang parah. Bintang gelap ini adalah sampah. Ketika gadis matahari dan Pluto melihat ini, dia sangat marah hingga dia mengumpat dengan marah. Ledakan. Dia langsung meninggalkan mutiara Pluto liang dan melayang ke langit, bahkan tidak peduli dengan harta kaisar yang telah dia tekan, dan ingin memaksa keluar. Kemana harus pergi? Pada saat ini, gadis Taiyin Pluto juga telah melepaskan tangannya, dan dengan bergoyang. Dia tiba-tiba muncul di depan gadis Sun Pluto, kekuatan mengerikan dari Taiyin menyapu dan menjerat gadis Sun Pluto dalam sekejap. Pergilah. Dewi Matahari dan dunia bawah berteriak dengan marah, dan kekuatan matahari yang mengerikan meletus di tubuhnya, mencoba mengusir kekuatan ini, namun, begitu dia mengaktifkan kekuatan di tubuhnya. Terdengar suara gemuruh, dan suara gemuruh terdengar. Kaisar Abadi telah mengaktifkan aura istana Siming ke arahnya. Datanglah penindasan. 3 lawan 2. Ditambah lagi ini adalah pertandingan kandang. Sun Pluto dan Darkstar Pluto langsung terjerumus ke dalam situasi yang sangat sulit. Ledakan. Di depan gadis matahari dan Pluto, kekuatan Taiyin seperti rantai, menyapu ke dalam, dan dengan aura dingin yang aneh. Utusan suci teratai hitamlah yang mengambil tindakan. Setelah gadis matahari dan Pluto terjerat, orang ini akan berumur pendek, pasti akan sulit untuk melarikan diri dalam jangka waktu tertentu. Dan pada akhirnya hanya bisa diperketat dan diikat di sini sedikit demi sedikit. Sialan, Taiyin, aku tidak menyangka kamu telah membuat rencana sebesar itu tanpa menyadarinya, dan berkolusi dengan begitu banyak kaisar yang kuat.
Itu benar-benar tersembunyi dengan baik. Namun, jika Anda mengira hanya Anda yang memiliki kemampuan, Anda terlalu naif. Pada saat ini, sedikit rasa dingin muncul di kedalaman mata Sun dan Pingnu. Tuanku, tolong datang dan bantu saya mengalahkan musuh. Dengan teriakan marah gadis matahari dan Pluto, dia terjatuh. Ledakan. Di belakang matahari dan Pluto, bayangan yang menjulang tinggi dan megah muncul seketika, melayang di langit dan bumi. Saat sosok ini muncul, tekanan dari Kaisar Agung yang menekan 9 langit dan 10 bumi langsung menyapu seluruh Pulau Taiyin, menyapu segalanya. Bab 5568. Kamu berpura-pura menjadi apa? Ledakan. Kekosongan di atas seluruh Pulau Taiyin dipenuhi dengan aura Kaisar yang sangat luas dan tak ada habisnya. Aura Kaisar ini begitu kuat sehingga menekan semua orang yang hadir begitu muncul. Seperti dewa yang tinggi dan tak tertandingi. Berdengung. Seluruh kekosongan bergetar hebat. Aura Kaisar yang begitu menakutkan menyebabkan semua orang yang hadir mengubah warna mereka secara tiba-tiba, menatap sosok dalam cahaya dan bayangan. Selamat datang Pak. Gadis matahari dan Pluto berbalik dan memberi hormat-hormat pada keberadaan cahaya dan bayangan, matanya menunjukkan kegembiraan dan ekstasi. Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Itu adalah Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, salah satu dari 4 Kaisar Agung. Matahari sebenarnya berkolusi dengan orang ini. Wajah cahaya dan bayangan berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Dan aura luas yang menekan seluruh dunia bawah menyapu Kaisar Abadi dan yang lainnya terkejut dan marah setelah merasakan aura di pihak lain. 4 Kaisar Agung. Eksistensi teratas di dunia bawah, orang kuat yang menguasai suatu zaman kaisar yang begitu hebat adalah gunung yang tidak dapat diatasi oleh setiap pembudidaya hantu di dunia bawah. Bahkan jika Kaisar Abadi dan Taiyin Mingnu, yang telah menerobos alam Kaisar Agung, menghadapi orang kuat seperti Wu Yue Mingdi. Ketakutan dan ketidakberdayaan akan muncul jauh di dalam hati mereka. Matahari, kamu. Tak jauh dari situ, gadis bintang kegelapan Pluto juga berubah warna. Ia memandang gadis Sun Pluto dengan tatapan mata dingin, ekspresi kaget dan marah di wajahnya. Begitu sosok agung Kaisar Wu Yue Ming muncul di sini, kesadaran spiritualnya langsung menyapu seluruh medan perang, matanya dingin, acuh tak acuh dan menyendiri. Dan tangannya yang besar tidak segan-segan menjelajahi langsung banyak benda bulan gelap yang menyapu ke arah matahari. Gadis Ming kekuatan. Ledakan. Ini seperti kejutan yang luar biasa. Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung mengulurkan tangannya yang besar. Dan gunung-gunung dunia bawah kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Gunung-gunung ini memancarkan energi dunia bawah kuno yang bergulir, menyapu ke segala arah. Dan langsung bertabrakan dengan kekuatan bulan dingin yang diberikan oleh gadis dunia bawah Taiyin. Bumbang. Langit runtuh. Di bawah pengaruh kekerasan, seluruh kekosongan di atas Pulau Taiyin bergetar hebat, dan ruangan itu menjadi terlipat-lipat, yang sama menakutkannya dengan selembar kain yang digosok. Di bawah penangkapan Kaisar Wu Yue Ming, kekuatan Taiyin dingin dan dingin yang diberikan oleh Taiyin Mingnu membuat suara benturan dan retakan yang keras, dan hancur di tempat. Dampak yang mengerikan segera meledakkan seluruh tubuh Taiyin Mingnu. Ia terbang keluar dan menghantam kehampaan dengan keras. Dengan keras begitu dia berhenti, kekosongan di belakangnya langsung runtuh dan berubah menjadi turbulensi spasial yang tak ada habisnya, yang sangat menakutkan. Wow! Kemudian, Taiyin Mingnu segera menyemburkan seteguk darah Ming, tampak lesu dan ngeri pada Kaisar Ming 5 gunung di depannya. Tuan, ini bukanlah tubuh asli Kaisar Wu Yue Ming, tapi hanya salah satu klonnya, kata Taiyin Mingnu kepada Molly dengan ngeri. Itu hanya klon yang langsung menjatuhkannya ke belakang. Kekuatan seperti itu membuat Taiyin Mingnu tidak terkejut. Keempat Kaisar Agung itu sangat menakutkan. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku bisa melihatnya. Mata Molly dingin dan wajahnya pucat.
Kaisar dunia bawah 5 gunung yang agung secara alami tidak akan menghuni tubuh gadis dunia bawah matahari. Apa yang dia panggil sekarang hanyalah proyeksi kesadaran atau tiruan. Tidak mungkin kedatangannya dari tubuh aslinya. Namun meski itu bukan wujud aslinya, itu tetap membuat hati Molly terasa berat. Ia memandang Kaisar Wu Yueming dan mengutuk dalam hatinya. Qin Chen, bajingan ini, telah membuat kekacauan untuk dirinya sendiri. Sial, dia bahkan meminta dirinya untuk memblokir berita dan mengontrol tempat ini. Bagaimana dia bisa mengendalikannya ketika klon Kaisar Wu Yueming telah keluar? Dibandingkan dengan keterkejutan dan kemarahan Molly dan yang lainnya, Wu Yueming terlihat tenang, berdiri tegak di langit dan memandang semua orang dengan mata acuh tak acuh. Dengan senyum mengejek di bibirnya, seperti seorang kaisar yang memandang rendah para bangsawannya. Ini menarik. Saya tidak menyangka Pulau Taiyin kecil ini akan mengumpulkan begitu banyak kaisar yang kuat. Baiklah, coba saya lihat Taiyin Mingnu, bintang kegelapan Mingnu, dan Kaisar Abadi. Ketika matanya melihat Ratu Kaisar Abadi dan Istana Siming diaktifkan oleh Kaisar Abadi, murid Kaisar Wu Yueming tiba-tiba menyusut sedikit. Siming diam. Ia sedikit mengernyit dan kemudian sepertinya memahami sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Saya mengerti, jika Anda tidak mati, Anda pasti tangan rahasia yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue saat itu, kan? Dia benar-benar meninggal menyusuri seluruh istana Siming. Aku memberikannya padamu, jadi kamu seharusnya sudah menerobos ke ranah Kaisar Agung, dan kamu telah bersembunyi di wilayah ini selama bertahun-tahun, menunggu kesempatan untuk pindah, cek-cek. Kamu benar-benar tersembunyi cukup dalam. Sudut mulut Kaisar Wu Yueming melengkung menjadi senyuman sarkastik, dan matanya seperti pisau tajam, seolah dia bisa melihat menembus hati Kaisar Abadi. Kaisar Abadi memandang dengan marah dan berkata, Kaisar Ming Lima Gunung, saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar mengendalikan gadis Sun Ming. Jadi, hilangnya Tuan Ming Yue saat itu ada hubungannya dengan Anda. Apakah ini penting? Kaisar Wu Yueming mencibir, setidaknya sekarang tidak ada orang seperti permaisuri Ming Yue di dunia bawah. Ini sudah cukup. Setelah mengatakan itu, Wu Yueming menoleh untuk melihat ke arah Taiyin Mingnu, dengungan ada kaleidoskop mengalir di pupilnya, dan dia langsung melihat melalui aura dingin Taiyin Mingnu. Nafas jurang maut. Ia mencibir, jadi, aku merasakan kekuatan jurang lain di dunia bawah yang datang kepadamu. Baiklah, coba kulihat, hei, ini kamu orang baik, dan kamu benar-benar ingin menjadi sepenuhnya terintegrasi dengan jiwamu. Mungkinkah, ini akan mencegah klan Abais ditekan oleh aturan dunia bawah kita? Wu Yueming berpikir sambil berpikir, itu dia, tidak apa-apa. Ini benar-benar mungkin, menarik. Satu lagi. Ekspresi Taiyin Mingnu, utusan suci teratai hitam, Kaisar Abadi, dan lainnya semuanya berubah. Apa artinya? Mungkinkah Kaisar dunia bawah 5 gunung mengetahui tentang pembangkit tenaga listrik jurang lainnya? Tuan, Kaisar dunia bawah 5 gunung ini pasti ada hubungannya dengan anggota klan Abaisku yang lain. Mungkin orang kuat dari dunia bawah yang datang ke jurang maut dan bertarung itu ada hubungannya dengan Kaisar dunia bawah 5 gunung ini. Utusan suci teratai hitam buru-buru menyampaikan pesannya. Pesannya, berikan pada Molly. Jangan mengirimkan pesan dengan santai, Molly tampak jelek. Benar saja, Kaisar Wu Yueming sepertinya merasakan sesuatu ketika utusan suci teratai hitam menyampaikan pesan tersebut, dia menoleh dan matanya langsung tertuju pada Molly. Setelah melihat Molly, mata Kaisar Wu Yueming tiba-tiba menunjukkan sedikit kecurigaan. Aura dingin di tubuhmu sangat menyatu dengan dunia bawahku, tapi sepertinya itu bukan aura asli dunia bawahku. Aneh. Kaisar Wu Yueming mengerutkan kening. Di dalam tubuh Molly, Wu Yueming merasakan kekuatan khusus, yang tidak dapat dia pahami. Di dunia bawah ini, kapan ada kaisar hebat sepertimu?
Aku tidak tahu apa-apa tentang itu sebelumnya. Kaisar Wu Yueming tampak terkejut dan bergumam, dan, mengapa aura di tubuhmu terasa familiar bagiku? Dulu aku tahu, pernahkah kamu melihatmu? Ia mengerutkan kening dan menatap Molly. Entah kenapa, selalu terasa aura di tubuh Molly tampak familiar, seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Di mana Anda pernah melihatnya? Ia menghitung dengan jarinya, dan entah bagaimana ia langsung merasakan bahwa memang ada semacam hubungan sebab akibat antara dirinya dan Molly. Dan hubungan sebab akibat ini baru muncul baru-baru ini. Saya telah tinggal di tubuh matahari dan Pluto baru-baru ini dan belum pernah muncul sebelumnya. Bagaimana saya bisa terlibat dalam sebab dan akibat dengan Anda? Mungkinkah tubuh utama telah melakukan kontak dengan Anda? Ataukah itu yang proyeksi klon lain? Kaisar Wu Yueming mengerutkan kening dan bergumam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bingung sejenak. Pada saat ini, formasi Taiyin Juetian dari Taiyin Mingnu menyegel dunia, dan istana Siming Kaisar Abadi menutupi segalanya, ditambah dengan datangnya kekuatan iblis Molly, bisa dianggap penuh bahaya. Namun setelah Kaisar Wu Yueming tiba, dia tampak tenang dan berkomentar satu persatu, seolah-olah dia berada di halaman belakang rumahnya sendiri, tanpa rasa takut. Postur dan ekspresi seperti itu membuat Molly sangat tidak senang. Sialan, itu hanya tiruan, kenapa kamu berpura-pura menjadi masalah besar di depanku? Wajah Molly menjadi pucat, dia tiba-tiba menatap Kaisar Abadi, dan berkata melalui pesan. Abadi, Simingmu istana dapat memblokir semua aura, 5 gunung suci ini, apakah Anda memblokir hubungan antara klon Kaisar dunia bawah dan tubuh aslinya? Ketika mereka berada di Gunung Guiming, dia, Qin Chen dan yang lainnya telah memasuki istana Siming Kaisar Abadi, dan pada saat itu kali mereka benar-benar hilang dari dunia luar, oleh karena itu. Molly menduga bahwa meskipun klon Kaisar Ming 5 gunung datang ke dunia ini, ia belum benar-benar melakukan kontak dengan tubuh aslinya. Kaisar Abadi mengangguk dan berkata, ya, istana Siming saya telah diaktifkan sebelumnya. Selama blokade yang dibentuk oleh istana Siming tidak dipatahkan, saya dapat menjamin bahwa informasi di sini tidak akan pernah dikirim kembali ke badan utama. Selama bertahun-tahun, dia mengandalkan. Hal yang bersembunyi di istana Siming adalah harta karun permaisuri Ming Yue. Jika jenazah Kaisar Ming dari 5 gunung datang, dia tidak dapat menjaminnya, tetapi jika itu hanya tiruan. Tidak peduli seberapa kuatnya, tidak mungkin untuk menghancurkannya secara langsung, blokade istana kehidupan mengirimkan pesan kembali ke tubuh utama. Jadi, klon Kaisar dunia bawah 5 gunung ini hanya pamer di sini. Tubuhnya sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi di sini, jadi dia tidak datang. Hati Molly bergerak. Bisa dibilang begitu. Kata Kaisar Abadi buru-buru. Itu bagus. Molly menghela nafas lega di dalam hatinya. Pada saat itu, dia berencana untuk melarikan diri secara langsung. Bagaimanapun, 4 Kaisar Agung begitu kuat sehingga dia membual bahwa bahkan jika dia menerobos ranah Kaisar Agung, dia dapat dengan mudah melarikan diri. Tidak dapat melawan. Tapi kalau itu hanya tiruan, lalu kenapa pria ini berpura-pura keren di hadapannya? Rumput. Saya adalah anak yang sangat beruntung, mengapa saya harus takut padanya? Bunuh. Memikirkan hal ini, Molly berteriak dengan marah, dan dalam sekejap, dia sudah menuju Kaisar Wu Yueming. Ledakan. Dia meninju, dan dalam sekejap, kekuatan iblis yang tak ada habisnya bergulir melintasinya, berubah menjadi lautan luas, dan menyerang Kaisar dunia bawah 5 gunung dengan keras. Sombong. Gadis Sun Pluto tiba-tiba berteriak kaget dan marah. Dengan sosoknya yang membubung ke langit, dia hendak memblokir Kaisar Wu Yueming, namun dia langsung dihadang oleh Kaisar Wu Yueming. Menarik, semut kecil, aku khawatir kamu sudah lama tidak menembus Kaisar Agung, tetapi kamu berani mengambil tindakan terhadapku. Mata Kaisar Wu Yueming dingin dan ekspresinya cemberut. Saat dia berbicara, tangan besarnya keluar dan meraih.
Molly dengan ganas. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.